T. Nah, di tombol T ini kita akan menjalankan kick 1, dan ini blok kick 1 ini akan menjalankan define kick 1. Nah, di sini akan kita taruh dahulu kode-kodenya. Nah, pertama kita namai ini sebagai kick agar saya bisa membedakan beberapa gerakan ini lebih cepat ya, daripada seperti custom 6, custom 5, atau seperti ini. Saya lebih bingung seperti itu. Nah, kita ubah dahulu customnya ini. Nah, ini akan kita ubah customnya ke kick, lalu akan kita tunggu 0,2 detik. Nah, lalu ini akan saya ubah lagi customnya ke defense ya. Jika teman-teman rasa 0,2 detik ini terlalu lama, maka kalian bisa menggunakan 0,1 atau 0, berapa, itu terserah kalian. Nah, ini kita coba dahulu. Ini saya rasa cepat juga ya, 0,1. Ini saya rasa sudah agak pas begitu ya. Nah, lalu di yang ketiga ini akan kita buat tombol untuk si flying kick ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah mengubah tombolnya ini. Lalu akan saya berikan blok baru. Nah, ini kita akan beri nama flying kick ya, flying kick 1. Lalu akan kita taruh di sini, atau lebih baik di sini. Saya rasa lebih baik di sini. Nah, maka akan kita taruh kode-kodenya. Nah, ini akan kita pilih switch customnya, lalu akan saya beri weight in. Nah, di sini juga akan saya berikan 2 weight, sebab bagi saya flying kick ini adalah yang paling banyak komen atau perintahnya paling banyak bagi saya, sebab yang lain ini perintahnya cuma 3, yang ini bisa sampai 5 atau 6. Nah, ini akan saya gunakan 5 perintah saja agar lebih simpel ya. Nah, ini juga akan saya beri nama flying kick. Nah, ini kenapa saya beri angka 1 dan yang ini nanti akan saya beri angka 2, sebab ini adalah gerakan atau frame pertama dari gerakan flying kick ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal menaruh ini. Nah, ini akan saya berikan blok ini dahulu. Nah, untuk uji coba kita masih menggunakan waktu yang lambat ini dahulu. Nah, jika teman-teman rasa gerakan dari si sprite ini sudah agak natural, maka kita akan memberikan waktu tambahan,
kita akan mengurangi waktu dari setiap gerakan ini. Nah, ini akan saya ubah ke 0,01, atau ini akan saya coba dahulu ini 0,0. Nah, angka atau waktu 0,01 dan 0,06 ini akan saya coba dulu apakah itu terasa cepat atau terasa lebih lambat. Nah, ini terasa cepat sekali. Nah, ini akan kita ubah menjadi 0,1. Kita coba dahulu. Nah, ini akan saya tambahkan. Nah, saya rasa gerakannya ini sudah agak natural, jadi akan saya taruh skor dari si biru ini. Nah, kita akan membuat variabel baru. Nah, ini akan kita beri nama blue score. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan taruh change blue score by 1 ini. Kita membutuhkan 3 ya. Nah, jika kita tekan ini, maka kita atau jika blok ini diaktifkan, maka akan mengubah angka yang di sini ini menjadi 1 demi 1, atau ubah skor biru, bisa dibilangnya itu bagaimana. Nah, ini itu akan mengubah skor si biru ini dari 1. Nah, ini akan kita ubah 6. Nah, akan bertambahnya 6. Nah, ini akan set dulu menjadi 0. Nah, ini kita kembalikan ke 1. Nah, untuk memberikan skor ini, mungkin teman-teman akan berpikir seperti ini. Nah, namun untuk cara yang seperti ini saya anggap salah. Sebab misal kita tekan R, lalu ini akan berubah sendiri menjadi 1. Sebab kita tekan R ini. Jika kita tekan R, maka punch dan change blue score by 1 ini akan jalan juga. Namun yang saya inginkan di sini adalah jika kita mengklik R dan si sprite biru ini akan melakukan gerakan punch, maka jika mengenai si sprite merah ini akan merubah skor si biru ini dari 1. Nah, ini akan saya ulang dulu. Nah, untuk melakukan itu, maka akan saya taruh wait until. Nah, lalu akan saya taruh ini touch ini. Nah, ini akan kita ganti menjadi sprite. Jika sudah seperti ini, maka kita akan testing dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, maka bisa dibilang rumus yang ini berhasil ya. Maka akan kita copy komen-komen ini. Nah, untuk mereset skor akan kita urus nanti dahulu. Nah, ini akan saya berikan poinnya. Untuk memukul akan saya berikan poin 1, dan untuk menendang akan saya beri poin 2, dan untuk tendangan sambil melompat akan saya beri poin 3. Nah, jika seperti ini, maka
maka kita tinggal mengcopy si komen-komen dari sprite biru ini ke sprite 2. Pertama akan kita ubah dulu nama-nama dari masing-masing frame ini. Nah, lalu ini akan kita beri nama punch, yang ini kita beri nama kick. Nah, ini akan saya beri nama flying kick. Dan yang ini akan saya beri nama flying kick. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke bagian kode. Nah, di bagian kode ini kita akan menduplikat beberapa ini atau beberapa komen-komen ini. Nah, ini akan saya ganti tombolnya menjadi J. Nah, J ini untuk negatif 10, dan yang ini akan kita ganti menjadi K. Nah, K ini akan saya ganti, sudah diganti menjadi 10. Nah, maka akan langsung kita coba gerakan dulu saja. Nah, bisa ya ternyata. Nah, lalu kita copy atau kita akan buat blok-blok ini dahulu. Nah, ini akan saya beri nama punch. Nah, lalu blok yang kedua akan saya beri nama kick. Nah, lalu untuk blok yang ketiga akan saya beri nama flying kick. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menaruh komen-komen dari komen atau perintah dari masing-masing akar blok ini. Nah, ini juga akan saya beri kontrolan juga. Nah, di sini akan saya ubah tombolnya menjadi sebentar, saya lihat dulu. Nah, ini akan saya ubah menjadi Y, lalu yang ini U, dan yang ini saya ubah menjadi I. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal menaruh akar-akar dari masing-masing define. Nah, pertama akan saya taruh switch custom ini dahulu. Ini flying kick akan kita urus nanti saja. Lalu kita taruh beberapa switch custom ini. Kita akan taruh kick, lalu akan saya berikan ini lagi. Kita taruh defense, lalu saya taruh ini. Nah, ini untuk punch ini juga sama, juga akan saya beri weight ini ya. Lalu untuk flying kick ini juga. Nah, untuk flying kick ini saya berikan ininya lebih banyak, sebab frame dari gerakan flying kick ini memiliki 2 frame.
yaitu flying kick 1 dan flying kick 2. Nah, untuk yang ketiga ini akan menjadi defense, sikap defense. Nah, lalu akan kita taruh weight ini dahulu, lalu akan saya sesuaikan timing dari setiap gerakan ini. Nah, untuk punch ini 0,15 detik dan kick juga. Nah, ini akan kita taruh 0,15 dan yang ini juga akan kita taruh 0,15. Nah, di sini saya ubah beberapa dari ini menjadi seperti ini dahulu. Nah, lalu di flying kick ini kita berikan weight 0,1 detik dan 0,015 detik. 0,1 detik dan ini 0,015 detik. Nah, selanjutnya akan kita taruh kontrol dari komen-komen di sini dahulu. Nah, untuk flying kick akan kita gunakan I, lalu untuk kick akan kita gunakan U, untuk kick akan kita gunakan Y, dan untuk punch akan kita gunakan U. Nah, di sini kita juga akan mengubah skor-skornya ini dahulu. Nah, untuk spread 2 ini kita akan buat variabel baru, yaitu red score. Nah, ini akan saya pindahkan ke pojok atas sini dan ini juga ke pojok atas sini. Lalu akan saya berikan poin sama seperti yang di sini. Nah, ini akan kita copy. Nah, ini akan kita berikan atau kita copy ini. Nah, ini akan saya stop dahulu ya semua. Nah, ini akan saya ganti change red score. Kita harus ganti change red score ini. Jika tidak, maka ini kan sebelumnya ini blue score. Nah, jika kita mengkick dan jika kita menekan Y dan si sprite ini akan melakukan gerakan menendang, maka si biru ini akan yang dapat poin. Jadi ketika kita menendang si biru ini, maka bukan kita yang dapat poin, malah si biru ini yang dapat poin. Nah, ini untuk kick akan saya beri 2, untuk punch saya berikan 1, flying kick akan saya berikan 3. Nah, ini kita ganti touching sprite 3. Nah, jika sudah seperti ini beberapa ini akan saya rapikan dahulu letak-letaknya. Nah, untuk testing akan saya taruh dahulu. Nah, bisa ya ternyata. Lalu akan saya ganti atau mereset semua skor ini. Nah, caranya adalah saya akan membuat sprite 1 ini sebagai bisa dianggap adalah administrator atau wasit dari pertandingan antara sprite blue dan sprite red ini.
Nah, untuk start atau